Halo guys, balik lagi di Indo Postcode Channel dalam program OMG Obrolan Mahasiswa Gaul. Nah, kali ini gue akan membahas putar tentang kuliah nih. Sebelum lanjut ke pertanyaan dan materinya, kita perkenalan dulu. Kenalkan, nama gue Habib. Gue Tiara. Gue Cindy. Gue Ika. Nah, di sini gue akan membahas tentang jalan ninja mahasiswa, plagiat, titip absen, dan nyontek. Kan dalam hal kuliah tuh kayak hal lumrah atau gimana sih? Udah biasa banget ya. Oh, biasa ya. Udah jadi budaya nggak sih? Budaya, culture ya. Iya lagi. Nah, aku punya pertanyaan nih bro tentang itu. Menurut lu pada nih, kenapa sih nyontek, plagiat, atau titip absen ini sering banget kejadian di kampus sampai sekarang? Ya kayak tadi tuh emang udah budaya nggak sih di lingkungan mahasiswa, kayak dari plagiat deh gitu. Apalagi sekarang udah zamannya era serba canggih, AI, iya. Digital ya. Udah, ya ampun, kita tinggal nulis aja tuh, buatkan wah tugas ini langsung jadi gitu. Kayak semudah itu nggak sih, kayak ya Kayak lengkap gitu ya, udah lengkap gitu lah udah ada dokumennya, mau Word, mau PDF kan tinggal di-download aja, itu udah simpel banget sih. Bahkan mau deket deadline pun, mau hamil sejam pun udah bisa ya ngerjain tuh. Karena 5 menit selesai gitu. Seinstan itu Kan ya. tinggal nambahin namanya doang gitu kan. Udah kayak mie goreng ya, instan. iya. Kayak plagiat, terus apalagi tadi nyontek. Iya, nyontek. Kayak udah dari Ya, ini sekolah nyontek dasar mah ya sih, iya, ya kan? Walaupun maksudnya dari sekarang udah era canggih, nyontek tetap ini sih kayaknya ya. Iya, Udah. apalagi pas ini ya, Wah, antara UTS. UTS ataupun UAS itu kan sering banget ya antara mahasiswa tuh, apalagi kalau misalnya di dalam kelas tuh mahasiswanya banyak, jadi kayak misalkan duduknya tuh nggak bisa di jarak gitu kan, jadi kayak sebelah-sebelahan ya berdempetan, akhirnya pun jadinya yang sebelah, yang belakang atau yang samping kan kira juga bisa gampang buat nyontek, ataupun bahkan ada temennya yang memperbolehkan aja kalau misalkan temennya itu nyontek gitu. Tapi kalau Sharing. Iya. ngomong-ngomong soal nyontek nih, lu ada cerita nggak sih kayak dosen lu yang killer gitu? Pengawas lah jatuhnya. Ada Kalau dong. ketahuan gitu ya, kalau Iya. nyontek. Entah apa, kalau misalnya ketahuan tuh lembar jawaban itu dirobek Disobek. juga. Pernah sih ya itu. Siapa itu? Teman lu? Ada. Ada. Karena udah nyontek terus berisik lagi. Ya, Langsung udah, Sampai nggak udah, bisa udah. ini ya, nggak bisa apa ya? Dia udah ketawa nyontek terus nggak bisa ngulang gitu ya, kasihan banget. Oh, bisa ngulang. Resiko nggak sih itu? Karena emang kan sebelumnya juga itu dosen udah ngasih tahu kan, katanya kalau nyontek baik mungkin dia nggak masuk kali, nggak tahu kali ya. Apa ketinggalan, terlambat Iya. gitu lah. Oh, berarti dia udah bener-bener bikin kecewa dosennya ya, sampai nggak Iya. bisa ngulang gitu ya. Nggak nyimak gitu kan. Terus apalagi tuh tadi plagiat, Titip absen. tipsen ya, ya ampun. Itu yang sering Siapa tuh? Betul. Biasanya nih ya, biasanya entah yang telat ataupun yang kerja nih. Yang kerja tuh Kebanyakan sering yang kerja sih. Iya sih. titip absen tuh kan sering banget gitu. Sebenarnya agak nyebelin sih. Sama teman-teman Kenapa? kerja itu Kenapa circle-nya nyebelinnya? gitu Kenapa? kan. Maksudnya yang kerja nih kayak apa ya? Ya lu udah tahu resikonya gitu Oh, kan, udah kuliah tahu. sambil Kerja harusnya ya manage waktu yang bener dong, gitu. Jangan Jangan sampai kesiangan. bisa nggak absenin gue nih gitu kan. Tapi gue apa sih, kayak kadang suka ngerasa kayak kalau ada dosen yang misalnya di absen ulang gitu, pengen lihat mahasiswanya ada apa enggak nih, kadang di situ kayak dia satu. wah rasain tuh gitu. Kayak soalnya kan gue juga ngerasain ya, maksudnya kita datang dari rumah kan udah dari pagi gitu, nyiapin persiapan kuliah besok, dia dengan santainya gue boleh nggak nih tipsen absen itu gitu kan. kadang nyebelin banget. Tapi kuliahan lu orang reguler kan jatuhnya. Iya, ya. Kok ada yang sambil kerja gitu sih?
Karena memang apa sih jam kuliahnya itu fleksibel ya. Fleksibel. Ada kelas malam, ada kelas Iya. pagi. Jadi yang kalau misalnya yang kerja tuh apalagi kerja shift-shiftan itu kan untung banget bagi dia Bisa. gitu. Kalau sistem perkuliahannya jamnya kayak gitu. Udah mana dosennya juga kadang ada yang sama kan, jadinya enak gitu bisa nyari kerjaan. Terus Dan selanjutnya nih, gue ada pertanyaan lagi nih buat lo orang. Kalau menurut lo, apa sih dampak jangka panjangnya buat mahasiswa yang sering ngeplagiat gitu? Dampaknya besar banget ya. Iya, entah itu setelah lulus Iya, atau iya. sebelum lulus ya. Nanti mungkin percuma sih lu bayar kuliah mahal-mahal tapi hasilnya nggak ada. iya. Apalagi kalau misalkan lu masih bayar kuliah sama duit dari duit orang tua ya. Habisin Itu uang bener-bener kuliah. kayak lulus gak dapet hasil apa-apa. Yang bahkan- penting cuma dapat ijazah doang. Iya, bahkan kalau misalkan lu nyari kerja juga susah kayak gitu karena lu nggak ada dapet ilmu dari apa-apa dari semasa 4 tahun kuliah itu tuh sia-sia Lu, semuanya. lu cuman copy paste dari Kayaknya instan mulu iya, ya. karena Nggak nggak mau. tahu. Karena kan sistemnya gini loh, maksudnya ada tugas nih. Kita ya, ketik nih di web mana gitu kan, keluar tuh hasilnya. Itu kan kita seringnya tuh nggak dibaca lagi. Yang penting apa? Kita tuh Kelar, selalu pikir, ya? iya, yang penting kelar. Kita nggak tahu materinya tentang apa, kita nggak nyari tahu apa sih kayak maksudnya sumber dari ini tuh pandangan menurut dia tuh kayak gimana kan. Kalau kita nyari sendiri kan beda-beda Iya, gitu iya, kan. benar. Nah itu maksud gua kayak iya sih jangka panjangnya itu bener banget kayak udah sayang-sayang nggak kuliah tuh, apalagi kita kan maksudnya kuliah swasta gitu, maksudnya yang pengeluarannya nggak Nggak kecil gitu kan. Gede sih. Kayak sayang banget bener. Menurut lu gimana nih kak buat yang Dampaknya ya. Ya sih itu kayak sia-sia aja sih kuliah kayaknya, kayak pengennya instan mulu, pengennya gampang terus gitu, nggak mau nyari dulu, berusaha dulu. Tapi kalau kata gue yang untuk mahasiswa yang kerja gitu, dia lebih fleksibel aja sih. fleksibel? Entah ya itu pemikiran dia atau gimana. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat lo orang. Pernah nggak sih denger atau lihat langsung ada temen yang titip absen? Nah, ini ada Titip pengalaman foto. nggak nih? Pasti pernah sih. Sering punya nggak temen sih? gitu. Iya. Kalau kasihan doang. Ya paling biasanya gitu kalau misalkan temen-temen gue ya gitu paling karena kesiangan tapi tetap masuk kelas gitu. Misalkan dia absennya di awal gitu kan, tapi tetap masuk kelas. Paling telat 15 menit, 20 menit kayak gitu kan. Nih kalau misalnya kayak gitu kan masih diwajarin karena dia tetap masuk kelas gitu dibanding orang yang kerja mau masuk kelas tapi tetap absen gitu kan. Tapi pas dipanggil sama dosen ntar jadi nyalahin nih. Iya. Ini kalau nggak ada yang nggak mau ngaku siapa yang nulis namanya ntar saya nggak absen semua. Ada kan Iya. dosen yang kayak gitu. Benar Tapi banget. akhirnya jujur nih, ada yang jujur. Nggak mau jujur, jadi kan kayak ya Nyusahin ampun, kita ngerugiin kita semua orang gitu kan. Belin banget loh. Gara-gara satu orang ini. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kalian, siapa sih yang paling penting perannya buat ngerem tindakan enggak jujur ini? Dosen, mahasiswa, atau pihak kampus? Semuanya ya. Tapi diutamain itu diri kita sendiri. Mau gimana pun dosen lo ngajar yang seenak gimana pun, maksudnya yang lainnya itu paham gitu loh. Dosen lo ngajar apa, tapi kalau misalkan diri sendiri aja nggak bisa gitu, nggak ada usahanya, ya udah nggak dapet apa-apa. Intinya gitu dari diri sendiri pokoknya harus dirubah gitu. Pola pikir buat plagiasi, buat nyontek, buat nitip absen itu tuh harus dirubah gitu. Dan jangan dibiasain gitu. Tapi susah nggak sih kalau kayak gitu merubahnya? Iya makanya itu harus dari diri sendiri. Kita tuh Harus udah mahasiswa. iya kayak jangan udah mahal. ya? Iya, Udah mahal. mahal ya, bukan Jangan siswa gitu. lagi ya. Udah bukan anak kecil lagi yang harus dibilang. Iya, dibilang kayak harus kesadaran diri sendiri, udah Dewasa dewasa banget, gue lah setuju ya. banget sih emang. Karena percuma ya, walaupun dosen udah ngomong apa ya, udah Udah peringatin. iya, udah ngasih peringatan pun kalau diri kita sendirinya nggak buat apa, Tapi nggak ada tuh. usahanya. Ada itu di kampus lu Apa tuh? Apa itu? yang kayak gitu, dia yang udah Udah diceramahin diingetin, ya. Masih Banyak masih banyak banyak banget pasti. kayak Oh, masih ada yang bandel juga ya. Iya.
kayak apa ya, maksud gue apalagi kita kan kelasnya fleksibel nih, maksud gue kalau selagi udah dikasih kelas fleksibel kayak gini harusnya apa ya dikelola dengan baik gitu. Maksudnya kan kalau misalnya emang nggak bisa pagi ya udah di malamnya nih gitu, jangan menggampangkan sih kayak gitu menurut gua. Nah kan lu juga bayar gitu, sayang nih duit yang udah keluar gitu, nggak kecil gitu, gede gitu. Karena jadinya juga rugi di diri sendiri sih. Ntar pas udah selesainya, pas udah kedepannya tuh baru sadar, kok gue dulu kayak gitu ya gitu. Jangan sampai nyesel belakangan gitu. Makanya harus dirubah dari sekarang gitu. Terus juga yang buat apa ya, plagiat tugas kayak gitu sih menurut gua, kayak kan dari tugas saja kan bisa dibilang itu karya kita gitu kan, karya gitu. Terus dari tugas-tugas itu juga kan maksudnya kita juga apa ya, mikir nggak dengan nggak apa-apa sih maksudnya memanfaatkan teknologi yang ada, tapi jangan yang plek gitu loh, maksudnya buat referensi aja gitu. Karena apa ya, menurut gua kuliah tuh nggak harus tentang AI ya. Kita juga seru kok, maksudnya nggak ngerjain tugas tanpa ini tuh seru kok gitu. Jangan dibikin rumit. Seru gitu. Tapi pusing ya. Iya. Tapi seru kok. Jangan dibikin rumit aja sih sebenarnya. Gitu. Pernah nggak lu kayak ya itu kayak diplagiatin teman gitu? Aduh, pernah lagi. Waduh, cerita. Keselin banget nggak sih orang kayak begitu ya? Dan tahu nggak sih kayak nih orang nih kayak bener-bener sama banget gitu loh. Judulnya pun gak diganti kata banget. Terus itu gimana tuh kelanjutannya? Dia omelin dosen kah atau gimana? Dosennya kok nggak tahu ya? Nggak tahu sih. Karena kan maksudnya ada beberapa dosen yang teliti cuman maksudnya yang cuma ngeliat tuh nggak yang full buka tugas cross satu, ada salah satu nggak semua dosen. Yang penting ada namanya gitu. Kayak gitu. Jadi nggak tahu kalau tugas ini tuh sama gua gitu kan ya. Oh, tapi lu kok bisa tahu itu sama? Karena ya adalah. Oh, lu dikumpulin di G-Drive atau G-Drive gitu. Ya gua kan iseng gitu kan ngeliat-liatin. Itu gua udah ngumpulin nih, posnya udah ngumpulin. Ya gua iseng dong pengen baca hasil-hasil teman-teman gua yang lain gitu. Terus pas gua bukan nih salah satu teman gua, kok sama? Bentar, kok ini kayaknya punya gua deh gitu kayak. Udah ketipok. Iya, udah nih. Terus besoknya gua tanya nih yang mana orang. Bener. Iya. Itu ini ya tugas gua. Iya, maaf ya, kayak ya ampun, gampang banget. Cuman minta maaf gitu doang kayak ya ampun. Itu kesel banget sih. Nggak tahu lagi. Parah ya kayak gitu ya. Emang. Di situ ya udah gua nggak mau ya, harus ganti. Iya maaf. Tapi benar diganti ya. Padahal dikasih waktunya juga lumayan ya. Iya, itu lumayan banget sih maksud gua, kayak seminggu ya, ada kali. Ada lah. Dosen juga tahu, maksudnya ngasih deadline juga nggak yang dadakan sehari 2 hari ya. Enggak kok gitu, kayak itu balik lagi diri sendiri sih emang. Berarti dianya aja ya yang males ya. Dianya aja. Ya, sabar mbak, sabar. Santai. Ini kan dari ada tahu deh AI kenapa jadi nggak cari aja. Ya mungkin. Gampang gitu kan. Aduh. Tapi mungkin dia itu nggak tahu AI atau gimana, makanya nyontek. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Udah jangan kesel ya. Sabar. Udah berlalu. Yang berlalu udah. Gak dendam. Oke, dimaafin. Masih kesel ya. Udah ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Kalau ada temen yang minta lu absen nih, titip absen, lu bakal gimana dan kenapa? Reaksi lu gimana? Kalau gua sih kayak ya boleh aja. Kadang gua juga nggak pernah lah, berarti pernah. Kadang gua juga tipsan kalau kesiangan. Ini mah kayak gantian aja kalau dianya kesiangan juga tipsan ke gua. Gua kesiangan, gua juga tipsan ke dia gitu. Jadi ya udah. Parah ini jangan. Tapi jangan dicontoh ya guys. Generasi. Enggak boleh sering. Enggak sering. Generasi emas.
Kalau gue kayak nggak pernah inian, terus nggak mau juga kayak itu, takut yang kayak dosennya mana nih orangnya gitu kan, terus yang tadi lu bilang juga takut bermasalah ke yang lainnya kan, makanya gue nggak mau. Kecuali iya, kena kemana-mana gitu, kena mahasiswa juga. Masalahnya kan ini kayak kelas offline kan, kalau online oke lah, nggak tahu gitu kan. Kalau dari gue sih tergantung ya, misalkan temen gue nih ada yang titip absen gitu, lihat dulu kondisi kayak gimana gitu. Kalau misalkan gimana tuh, kalau dosennya killer atau yang baik gitu kan? Misalkan dosennya baik gitu, terus dosennya pun gak mempermasalahkan absen sebenarnya, tapi temen gue tuh emang kebetulan kayak kan dia kena macet gitu, hujanan, iya kan, jadi kayak emang ada alasannya gitu, tapi dia tetap datang kelas gitu, tapi dosennya juga nggak masalah, jadi kayak kalau misalnya kayak gitu ya titip absen nggak masalah gitu, karena kan emang ada alasannya dan kayak dia juga bakal masuk kelas gitu, dan dosennya juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya gara-gara yang kayak tadi tuh gara-gara kerja lah, mbaknya kayaknya kesel banget ya. Enggak, sebenarnya biasa aja, cuman kan itu jadi masalah banget kalau misalkan tiba-tiba dipanggilin satu sama dosen gitu. Jadi kita yang absennya pada yang nggak ada absen gitu. Gitu ya. Kebanyakan yang kerja sih kayak nggak sadar diri. Iya. Nggak, ya udah sih terima gitu resikonya lu kuliah sambil kerja gitu. Tapi pernah nggak ada kelas karyawan nggak sih kalau kayak gitu? Ada. Kenapa dia nggak ngambil kelas karyawan? Kalau mungkin dari harga bayarannya mungkin ya. Karena kan karyawan lebih cuma mahal kalau dua hari doang nggak sih? Sehari. Sehari. Sehari ada 2 hari tergantung jurusan sih. Makanya. Tuh kalau kayak gitu kan yang reguler gini kasian ya untuk mahasiswa yang nggak kerja tuh. Oke, daripada lu orang kesel dan bahas-bahas yang karyawan tuh, gue ada pertanyaan selanjutnya nih. Ada tips nggak buat teman-teman mahasiswa biar nggak gampang plagiat? Tipsnya nih, aduh apa ya? Biar untuk nggak mencegah aja nih, untuk mencegah dari plagiat ini nih. Kalau plagiat ya mungkin semempet apapun deadline tugas lo, usahain buat kerjain aja gitu. Mau hasilnya kayak gimana pun, walaupun nanti telat tuh masih bisa. Pasti dosen tuh juga masih bisa ngertiin lah gitu. Kalau misalnya lo ngumpulin tugas tuh telat, jadi kayak jangan plagiasi punya teman, kasihan, ataupun nanti bahkan temen lo jatuhnya nilai jadinya jelek gara-gara kok mahasiswa nih 2 sama nih jawabannya. Jadi hasilnya nilai bagi 2 gitu. Emang kan dikira gua yang ini. Nilai lu juga jadinya cuma setengah doang gitu. Buat apa? Yang mending lu cari aja udah, kan sekarang AI juga ada gitu, nggak usah dipersulit lah. Tapi kan masih ada yang kayak buta dengan hal-hal kayak males gitu nyarinya ya. Males ya. Lu kan seharusnya ngarahin nih atau gimana? Ya harus diarahin dong, yang pastinya. Tapi percuma juga sih kalau misalnya kita arahin juga, kalau misalkan diri dia sendiri tetap kayak gitu, emang tabiatnya kayak gitu, apa gimana? Tergantung dari diri sendiri yang harus berubah gitu, yang mau berubah gitu. Kalau misalkan nggak mau berubah ya bakal kayak gitu terus. Betul banget guys. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Sebagai mahasiswa, gimana nih cara kamu biar jaga diri tetap jujur dalam setiap proses belajar? Tetap jujur ya? Iya, jujur. Entah itu titip absen, entah itu plagiat. Ini nggak sih kayak mungkin biasain baca dulu aja sih, maksudnya baca kan kayak dari tugas aja gitu kan. Mungkin buat beberapa mahasiswa yang selalu ngandelin teknologi gitu kan, menurut gua emang harus banyakin baca gitu. Maksudnya banyak kok sekarang juga baca juga nggak harus di buku gitu kan, di HP juga bisa gitu. Maksudnya ya gitu. Karena kan kuliah juga nggak tentang plagiat, nggak tentang nyontek, ya kan lu bisa sendiri ya kan gitu kasarnya Maya. Kita kan buat karya gitu dari tugas-tugas juga gitu, karena bakal kepake kok, seriusan deh. Maksudnya
jangan ngerasa apa ya, udah ada males, gitu kan. udah apa-apa ngandelin teknologi gitu. Malah menurut gua di kuliah ini otak tuh kepake banget kalau misalnya bener-bener yang tugas tuh juga kita mikirin konsepnya gitu ya, bener-bener yang ini teknologi iya, cuman dikombinasiin lagi gitu loh. Jadi kayak gitu harus menyesuaikan aja sih, balance antar teknologi. Itu sih Dari diri kitanya sih harus usaha ya. Jangan maksudnya ada tugas nih langsung buru-buru nih copy paste dari AI gitu. Jangan biasain kayak gitu. Harus cari dulu materi-materinya, entah dari jurnal-jurnal, dari makalah-makalah, kan itu bisa dicari dulu. Usaha dulu, intinya usaha dulu ngerjain. Pokoknya kalau misalkan emang jangan takut salah ya, gak nemu titik terangnya gitu kan, oke lah lu bisa gitu lihat dari dari AI gitu, kata oh ini gitu, ntar bisa lu tambahin sendiri gitu kan. Jadi kayak jangan terpaku dengan AI lah terus gitu. Oke guys, kita tadi udah mendengar pendapat dari masing-masing teman-teman kita soal plagiat, nyontek, dan titip absen. Jangan lupa tetap dengarkan OMG kita selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.